Baik, perkenalkan saya Sena Putri Bengi, NIM 2017 1011 0311 442. Di sini ditugaskan untuk memenuhi tugas dari manajemen law firm dosen Ibu Tinu Dwi Cahyani SH SHIM Home. Di sini tugasnya adalah mereview jurnal dan artikel terkait manajemen law firm. Nah, di sini jurnal pertama saya yaitu berjudul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi Operasional pada Firma Hukum MAP. Nah, di sini isinya yaitu tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengukur seberapa besar kantor advokat MAP memenuhi harapan konsumen dalam menjalani usahanya dari perspektif ServQual, yaitu Service Quality, yang bertumpu pada fokus grup diskusi menggunakan ServQual untuk mengukur kualitas jasa dari perspektif konsumen. Nah, ada 5 dimensi, yakni tangibility, yaitu fasilitas fisik peralatan dari pelayanan suatu perusahaan. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan untuk berforma serius yang dijanjikan secara akurat. Yang ketiga, responsif, yaitu kesediaan pegawai membantu konsumen dan menyediakan servis tepat waktu. Yang keempat, assurance, yaitu termasuk kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan. Yang kelima, empati, yaitu akses komunikasi dan memahami konsumen serta peduli dan perhatian terhadap konsumen oleh perusahaan. Setelah itu, firma hukum MAP dinilai berhasil dalam menjaga kompetensinya dalam melayani klien, menghadapi perkara, dan dapat mempertahankan kualitas sebagai penyedia layanan hukum dikarenakan setiap langkah dalam penyelesaian perkara telah direncanakan terlebih dahulu, dan setiap masalah telah ditangani secara optimal dan profesional oleh advokat. Selanjutnya, artikel kedua. Di sini saya mengambil artikel yaitu berjudul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia. Yang berisi mengelola kantor hukum harus mempunyai persiapan yang matang, termasuk mengatur detail-detail yang kecil dapat menentukan kelanggengan firma hukum. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk melanggengkan suatu usaha, tetapi juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang andal. Pengelolaan firma besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana cara mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan, dan pembagian fee, dan mengatur jam kerja, serta hubungan dengan klien. Artikel ketiga, yang berjudul Kiat-kiat mengelola firma hukum. Nah, hal utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia, pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan. Kepercayaan adalah hal yang paling terpenting, yaitu khususnya dari klien. Pengelola firma hukum harus mendalami strategi pemasaran, karena mendapatkan klien baru tidaklah mudah. Dan mempertahankan klien adalah hal yang lebih sulit. Agar hubungan dengan klien dapat langgeng dengan cara memberikan pelayanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin, informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat dan tepat. Baik, saya lanjut ke artikel ketiga, yaitu saatnya advokat membenahi manajemen kantornya. Ada 4 faktor yang harus menjadi perhatian serius para lawyer dalam mengelola kantor, yaitu mulai dari sasaran yang ingin dicapai, letak kantor yang strategis, perencanaan yang matang, hingga evaluasi yang harus dilakukan secara periodik. Pentingnya sumber daya manusia adalah untuk menjaga proses regenerasi dan meminimalisir perpecahan. Kantor hukum juga harus memperhatikan mutu dari jasa yang diberikan kepada klien.
Mutu yang diberikan kepada klien harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, artikel kelima yang berjudul Beberapa Tips untuk Lawyer dalam Membuka Firma Hukum Baru. Beberapa tips dalam membuka firma hukum baru adalah yang pertama, sasaran karir, yaitu bagaimana keberhasilan kita bergantung pada kemampuan kita mengelola usaha. Yang kedua, strategi, yaitu visi misi dan modal usaha harus jelas, termasuk strategi memberikan pelayanan kepada klien secara memuaskan dengan biaya yang tepat. Yang ketiga, teknologi. Firma hukum yang baik memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pelayanan kepada klien. Yang keempat, pemasaran dan bagaimana memperoleh klien. Mengetahui hal yang diinginkan klien, kemana klien mencari pengacara, dan bagaimana memperkenalkan diri kepada klien. Yang kelima, pengelolaan kantor. Buatlah sistem dokumentasi dan alur pekerjaan yang jelas. Selain itu, harus jelas juga sistem penyimpanan file dan penyimpanan data klien, termasuk mengukur produktivitas dan pengelolaan waktu. Yang keenam, pelayanan kepada klien. Hal ini merupakan bagian terpenting yang akan menentukan apakah kemudian hari kita dapat dipekerjakan lagi dari klien tersebut. Bagaimana meningkatkan peran kita terhadap klien, menentukan cara berkomunikasi dengan klien, agar klien dapat datang kembali ke kantor hukum yang kita dirikan. Yang ketujuh, keuangan. Agar firma dapat berhasil, pemasukan firma harus melebihi pengeluaran. Harus adanya jangka panjang, mengikuti rencana anggaran, dan memonitor pembayaran dan pengeluaran. Yang kedelapan, mempersiapkan budget. Budget adalah rencana keuangan untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dan memberikan proyeksi pendapatan, biaya pengeluaran. Yang kesembilan, perekrutan. Perekrutan karyawan harus dipersiapkan dari awal kita membentuk firma hukum. Nah, makin besar kantor yang didirikan, semakin banyak kita membutuhkan karyawan. Jadi karyawan dibutuhkan dari awal kita membuat kantor hukum. Artikel terakhir yaitu berjudul membenahi sistem manajemen di kantor agar tetap eksis. Nah, banyaknya kantor hukum di Indonesia mengalami perpecahan dikarenakan belum baiknya sistem manajemen yang ada di kantor hukum tersebut. Faktor lainnya juga masih tingginya ego antara owner dan partner maupun senior associate. Sistem manajemen kantor yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan mutu kantor hukum, tempat yang strategis, juga pemasaran yang baik untuk mempertahankan dan mendatangkan klien baru. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari satu jurnal dan beberapa artikel yang sudah saya baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.